Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan kita semua semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pecinta channel Ijan Entertainment yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana pembahasan kita tentang keutamaan sholat duha. Ada beberapa hadis yang menggambarkan keutamaan sholat duha. Di antaranya adalah bahwa sholat duha merupakan ibadah sunnah yang dapat mendatangkan rezeki dan juga berfungsi untuk sebagai amalan penghapus dosa. Sholat duha dilakukan pada pagi hari dan waktunya dimulai setelah matahari terbit hingga menjelang waktu duhur. Saudara semuanya, sebelum melanjutkan penjelasan tentang keutamaan sholat duha, silahkan tulis sholawat di kolom komentar agar kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis mengenai keutamaan sholat duha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan 3 nasihat kepadanya: berpuasa 3 hari setiap bulan, melaksanakan 2 rakaat sholat duha, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Hadis tentang keutamaan sholat duha yang pertama, dicukupi kebutuhan hidupnya. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Rasulullah SAW menjelaskan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah, maksudnya sholatlah, karena aku pada awal siang, yaitu sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang kedua, keutamaan sholat duha akan diampuni dosanya. Yang artinya, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih lautan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadis yang ketiga yang mengenai keutamaan sholat duha, yaitu ibadahnya bernilai sedekah, yang mana Rasulullah SAW telah menjelaskan, yang artinya setiap bagian dari tubuh kalian di pagi hari harus diberikan sedekah. Setiap tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir adalah berbentuk sedekah. Menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran juga merupakan sedekah. Semua amalan tersebut setara dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, hadis mengenai keutamaan sholat duha bagi orang yang melaksanakannya, amalan sunat cadangan pada hari hisab. Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadisnya bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya, amalan pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya diterima dengan baik, maka ia akan sukses dan beruntung. Akan tetapi, jika sholatnya tidak baik, ia akan mengalami kekecewaan dan kerugian. Jika terdapat kekurangan dalam sholat wajibnya, Allah akan berkata, periksalah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Jika ada, sempurnakanlah kekurangan dalam sholat wajib dengan sholat sunnahnya tersebut. Setelah urusan sholat selesai, barulah amalan lainnya. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang hadis yang kelima yang menerangkan keutamaan sholat duha, bagi yang melaksanakannya dibangunkan istana di surga. Hadis keutamaan sholat duha lainnya berasal dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, barang siapa sholat duha 12 rakaat,
maka Allah akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saudara semua yang dirahmati Allah, gunakan jari jemari saudara semuanya untuk meng-share video ini ke teman terdekat, biar nanti di akhirat menjadi saksi bahwa jari jemari Anda sudah berbuat baik kepada bangsa Indonesia tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.